Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di ruang dengar kalian bersama podcast Ayo Baik Bareng. Salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi muslim yang lebih baik bersama teman-teman di Ayo Baik Bareng. Pada kesempatan kali ini, di serial Buku Insight pekan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit mereview salah satu buku keren yang recommended banget untuk dibaca. Sebuah buku karya Ustadz Felix Yao dengan judul How to Master Your Habits. Pasti sudah banyak ya teman-teman yang pernah membaca buku ini. Nah, buku yang tidak begitu tebal ini hanya sejumlah 169 halaman, tapi syarat akan makna tentang bagaimana cara kita membentuk kebiasaan-kebiasaan positif di keseharian kita. Nah, sebelum kita memasuki dari inti buku ini, alangkah lebih baiknya kita tengok dulu ya sosok-sosok inspirasi di kalangan umat muslim. Teman-teman semua pasti mengenal Imam Asy-Syafi'i. Iya, beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i dan sangat terkenal pada zamannya sebagai seorang pemuda yang fasih bacaan Al-Qur'annya, indah lisannya dan kuat akalnya. Walaupun dibesarkan dalam keadaan yatim, Asy-Syafi'i mampu menghafalkan Al-Qur'an dan saat itu umurnya belum genap 7 tahun. Hafalan beliau tentang nasab dan sejarah Arab pun menyamai Ibnu Hisham. Beliau seorang sejarawan muslim yang kemampuannya di atas rata-rata. Belum lagi ribuan hafalan syair-syair Arab yang beliau kuasai. Dan beliau hanyalah salah satu orang yang istimewa di antara kaum muslimin lainnya. Salah seorang dari sekian banyak kaum muslim yang membuat banyak mata takjub dan banyak lisan membicarakan tentang kehebatan mereka, bahkan setelah mereka menghadap Allah. At-Tabari misalnya seorang sejarawan yang juga sangat faqih pada bidangnya. Beliau dicatat selalu menulis 40 lembar setiap hari selama 40 tahun hidupnya. Selain sejarawan, beliau juga seorang pemikir juga sekaligus ahli tafsir. Karyanya Tariq Ar-Rasul wa Al-Muq diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam 40 jilid. Dan tafsir At-Tabari sampai sekarang juga termasuk jajaran kitab favorit pembelajar ilmu Al-Qur'an. Dalam bidang militer, dunia mengenal si jenius perang abad ke-7, pedang Allah, Khalid bin Walid, yang memporak-porandakan Persia dan Romawi hanya dalam beberapa tahun saja. Beliau dikenal selalu memenangkan peperangan yang beliau masuki dan tercatat hanya sekali mengalami kekalahan, yaitu ketika Rasulullah sebagai lawannya. Fisiknya kuat, permainan pedang, tombak, dan panahnya termasuk yang terbaik di antara orang-orang Arab. Syaraf akalnya membawanya mengungguli lawan-lawannya dalam strategi perang. Ibadahnya pun tidak kalah dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Atau sosok Siti Aisyah. Walaupun bukan penghafal hadis terbanyak, Siti Aisyah meriwayatkan kurang lebih 2210 hadis dari Rasulullah SAW dan menjadikannya penghafal hadis terbanyak dari kalangan sahabiyah. Masya Allah. Nah teman-teman, jika kita sering membaca biografi sahabat dan tokoh-tokoh Islam, kita pasti akan terpesona dengan mereka. Bagaimana tidak, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan separuh hartanya ditambah 40.000 dinar, 500 kuda dan 500 unta dalam satu waktu, dan menyumbangkan 50.000 dinar fisabilillah ketika ia meninggal. Dan lebih banyak lagi yang beliau sumbangkan tatkala masih hidup. Semua muslim pastilah berdecak kagum ketika mendapati Khalifah Umar bin Khattab selalu berjalan pada malam hari untuk memastikan semua rakyatnya tercukupi kebutuhannya. Semua muslim akan merasa takjub ketika mengetahui Muhammad Al-Fatih selalu melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Sayangnya, kebanyakan di antara kita berhenti hanya pada rasa kagum dan takjub saja.
Dan rasa kagum dan takjub itu akhirnya berubah menjadi pembenaran bahwa kita tidak akan bisa menjadi seperti itu. Mustahil untuk kita lakukan. Dan akhirnya muncul dalam pikiran kita, subhanallah, memang jenius Imam Syafi'i. Sepertinya nggak akan kita bisa menandinginya. 1 juz saja menghafal Al-Quran sudah sulit setengah mati, dan mukjizat bila aku dapat melakukannya, apalagi 30 juz dalam usia kurang dari 7 tahun. Jika sudah seperti ini, pasti pikiran kita akan berlanjut. Memang sudah takdirnya Allah, dia melebihkan seseorang di atas yang lainnya. Imam Syafi'i memang ditakdirkan sebagai alim, sedangkan saya takdirnya hanya pengikut saja. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Pasti pernah kan ya? Kemudian pernah nggak kita bertanya, mengapa sih ada orang yang ultra jenius seperti Imam Syafi'i yang menghafal Al-Quran ketika umurnya 7 tahun? Sementara ada yang sampai meninggal juga tidak bisa menghafalkan surat Al-Fatihah. Pernah? Mungkin pernah terbesit dalam diri kita. Mengapa ada orang yang punya begitu banyak keahlian sementara kita hampir-hampir tidak memiliki apapun? Atau ada orang yang tanpa belajar sudah mendapatkan hasil yang memuaskan, sementara kita belajar sangat keras namun mendapatkan hasil tak sesuai harapan. Dan pada akhirnya kebanyakan manusia merasa bahwa skill atau keahlian seseorang adalah bagian daripada bakat yang telah digariskan oleh Allah, takdirnya Allah. Lebih parah lagi, kebaikan dan keburukan juga dianggap sebagai bagian dari bakat dan keturunan, diwariskan oleh gen dan darah katanya. Padahal kenyataannya bertolak belakang dengan anggapan manusia. Keahlian bukan sesuatu yang diwariskan, namun keahlian adalah hasil pilihan, latihan, dan pengulangan pilihan-pilihan tersebut yang telah dibuat. Bila keahlian bisa diwariskan, tentu sekarang kita sudah melihat monyet membudidayakan kebun pisang dan tak perlu lagi memanjat pohon. Ya nggak sih? Jadi intinya seperti ini teman-teman, keahlian atau skill yang dimiliki oleh mereka, orang-orang keren, orang-orang yang menginspirasi itu sebenarnya bukan suatu bakat yang diwariskan dari gen atau keturunan atau dari sesepuh mereka, enggak. Tapi itu adalah sebuah kebiasaan. Suatu pilihan kemudian dilakukan berulang kali dan menjadi kebiasaan, menjadi habit sehingga mereka ahli dalam bidang tersebut, seperti itu. Sebagai contohnya, pernah nggak kalian membandingkan diri kalian dengan teman-teman seusia kalian? Pasti pernah kan ya? Jadi ada seorang teman yang seusia dengan aku, dengan kesibukan yang sama, sekolah di tempat yang sama, dengan tugas-tugas yang sama pula gitu kan. Tapi dia memiliki hafalan-hafalan Al-Quran yang jauh lebih banyak dibandingkan diriku. Kok bisa ya? Setelah aku tengok ternyata dia berasal dari keluarga yang memang sudah terdidik secara Islami sejak dini gitu. Lantas apakah ini yang menyebabkan dia hafalan Al-Qur'annya lebih banyak? Apakah benar istilah bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya itu? Apakah ini dikarenakan gen atau keturunan? Kenapa dia bisa lebih mudah menghafalkan Al-Qur'an? Ternyata jawabannya enggak, teman-teman. Kenapa kok dia bisa lebih mudah menghafal Al-Qur'an, lebih banyak hafalannya? Karena lingkungannya sejak dini sudah membiasakan dia untuk menghafal Al-Qur'an sejak dini. Jadi sejak dini dirinya sudah dipupuk atau sudah dimunculkan habits untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi dengan jadwal-jadwal dia yang begitu padat, antara sekolah, kemudian urusan rumah, kemudian dan beribadah. Selain itu dia juga mengerjakan tugas-tugas. Ternyata habits kebiasaannya sejak dini dalam menghafal Al-Qur'an ini tidak tergerus oleh waktu gitu.
tidak tergerus oleh urusan-urusan yang lain. Karena apa? Ya karena habits atau kebiasaannya ini sudah menjadi rutinitas yang otomatis dilakukan gitu. Bahkan di perjalanan ketika mengendarai motor gitu, dia juga sambil bermurojaah, mengulang lagi hafalan-hafalannya. Kemudian setelah sholat fardu, seperti misalnya setelah sholat subuh gitu, dia menambah hafalannya. Kayak gitu teman-teman, Masya Allah banget loh. Jadi kemana-mana habitsnya untuk menghafal, untuk bermurojaah ini tidak tergerus oleh urusan-urusan yang lain, karena memang sudah ditanamkan sejak dini oleh keluarganya tentang habits menghafal ini, seperti itu. Jadi tentang kenapa kok bisa seseorang itu memiliki keahlian yang jauh lebih hebat gitu kan dibanding diri kita, padahal dia seusia dengan kita, karena keahlian-keahlian itu dipupuk oleh habits yang dia lakukan di sepanjang hidupnya sejak dini. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sini sudah kita ambil kuncinya bahwa seseorang kenapa dia bisa memiliki keahlian yang hebat dibandingkan diri kita padahal seusia dengan kita, itu karena dia memiliki kebiasaan atau habits yang dilakukan berulang kali dan menjadi rutinitasnya, sehingga habitsnya itu memunculkan keahlian yang luar biasa itu tadi. Lantas bagaimana cara kita memiliki habits atau kebiasaan ini sehingga kita bisa memiliki keahlian juga? Nah, bisa nih disimak sampai selesai podcast dari review buku How Master Your Habits ini ya teman-teman. Sebelumnya karena kita sudah membicarakan tentang habits, kebiasaan, jadi sebenarnya apa sih habits atau kebiasaan itu gitu? Apa ya? Habits atau kebiasaan adalah segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Habits adalah suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian daripada seorang manusia. Dia adalah kebiasaan kita. Dan tentang habits ini, kita tidak perlu memikirkan apa posisi kita saat ini, karena itu tidak penting. Kita dapat menjadi apapun atau menguasai keahlian apapun yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai bila kita benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Habits itu ibarat autopilot atau yang memimpin pada diri manusia, yang menentukan bagaimana dia merespon terhadap satu kondisi tertentu atau pembiasaan respon terhadap kondisi tertentu. Nah, dalam suatu penelitian disampaikan bahwa dari 11.000 sinyal yang diterima oleh manusia, hanya 40 yang diproses secara sadar, sedangkan sisanya diproses secara otomatis. Hasil penelitian ini juga menyampaikan setidaknya 95% daripada respon manusia terhadap satu kondisi tertentu terjadi secara otomatis. Artinya respon kita terhadap suatu kondisi tertentu, baik respon itu berupa pemikiran, perasaan, ataupun perbuatan, sesungguhnya itu berasal dari kebiasaan atau habits yang secara otomatis terjadi pada diri kita. Mulai dari berpikir, sikap mental, mood, cara makan, bersikap, berbicara, membaca, berbahasa, sampai pada kreativitas dan produktivitas. Semuanya adalah habits. Dan semua itu muncul bahkan tanpa kita sadari. Kita pun melakukan pengulangan-pengulangan tanpa kita sadari. Satu orang dengan orang yang lain tentu saja memiliki habits yang berbeda, sesuai dengan pengulangan yang dia lakukan, dan akhirnya akan membentuk siapa dirinya. Misal nih ada dua orang yang sama-sama umurnya namun berbeda habits cara makannya. Apabila sama-sama diberikan sepiring nasi telur mata sapi, maka kita akan melihat cara menghabiskan telur mata sapi dengan cara yang berbeda pula. Ada yang menghabiskan telur mata sapi dimakan yang bagian pinggir-pinggirnya dulu, lalu disisakan yang kuning telurnya. Ada yang
tanpa tentu. Jadi ya sudah, makan aja yang mana dulu, seperti itu. Bahkan penilaian terhadap diri kita oleh orang lain itu tidak hanya dari pandangan pertama saja, namun penilaian yang lebih objektif akan didapatkan setelah orang itu mengetahui diri kita dalam jangka waktu yang lama. Begitupun sebaliknya, kita menilai orang lain dengan cara yang sama. Jadi, ketika kita menilai seseorang, apakah orang itu pemalas, apakah orang itu rajin, apakah orang itu ramah, itu tidak hanya atau tidak cukup pada saat pandangan pertama saja ketika bertemu, pertama kali bertemu, tidak gitu. Kita bisa menilai bagaimana orang tersebut dari keseharian dia, dari habits yang dia lakukan. Misal nih teman-teman, kita menilai orang lain sebagai orang yang ramah ketika kita menemukan ia selalu tersenyum saat berjumpa, ataupun karena ia selalu berempati pada pembicaraan yang kita sampaikan. Kita menilai orang lain dapat diandalkan apabila dia selalu ada kapanpun kita butuhkan, dan dia selalu menyelesaikan tugas yang diberikan tepat pada waktunya dengan kualitas yang bagus. Sebaliknya, kita menilai seseorang pemalas apabila kita menemukan dia bangun terlambat setiap hari, datang telat sepanjang waktu, dan seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Betul sekali. Jadi kita menilai seseorang itu berdasarkan kebiasaan atau habits-nya. Sederhananya seperti ini. Kita adalah gabungan dari beberapa habits yang ada pada diri kita. Habits adalah penentu nilai pribadi kita. Habits ialah pembentuk kepribadian kita di mata orang lain yang membuat kita berharga di hadapan orang lain. Dan dari kumpulan-kumpulan habits ini akan membentuk siapa diri kita dan membentuk seperti apa saja keahlian-keahlian yang kita miliki. Seseorang yang memiliki banyak habits baik dalam dirinya sudah dapat dipastikan akan lebih berhasil dalam kehidupannya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sedikit habits yang baik. Seorang pemimpin pastilah memiliki habits yang lebih baik daripada yang dipimpinnya. Singkat cerita, habits yang menentukan berhasil tidaknya diri kita dalam kehidupan. Lantas, bagaimana sih proses terbentuknya habits ini dalam diri kita? Yang pertama adalah terbentuknya pemikiran. Pemikiran adalah pangkal daripada kepribadian, karena pemikiranlah yang menentukan keyakinan, kecenderungan, tujuan hidup, cara hidup, sampai aktivitas seorang manusia. Pemikiran mendasar pada seorang manusia akan menghasilkan cara pandang yang khas. Dalam Islam biasa disebut dengan akidah. Setelah pemikiran, selanjutnya kita menentukan tujuan yang ingin kita capai. Ketika pemikiran mendasar satu orang dengan orang yang lain berbeda, maka berbeda pula tujuan yang ingin dia capai. Setelah terbentuk tujuan ini, maka selanjutnya kita melakukan tindakan atau action atau tindakan-tindakan apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada tujuan yang ingin kita capai itu. Kemudian menjadikan tindakan-tindakan itu sebagai habits atau kebiasaan kita di keseharian kita. Sehingga tindakan-tindakan itu menjadi rutinitas yang otomatis kita lakukan untuk berulang kali seperti itu. Nah, setelah terbentuk habits ini nanti akan membentuk seperti apa diri kita sesuai dengan tujuan kita tadi, teman-teman. Jadi semisal nih, kalau kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, otomatis kita harus melakukan habits berulang kali atau tindakan-tindakan berulang kali dalam menghafal dan memurojaah hafalan-hafalan kita sampai pada suatu akhir atau goalnya bisa membentuk diri kita menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tadi. Bahkan jika kita tengok kisah tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi di depan tadi, semisal nih At-Tabari, bagaimana bisa beliau menjadi seorang sejarawan yang luar biasa sekali dan menjadi seseorang yang faqih pada bidangnya. Beliau pun memiliki karya-karya yang luar biasa, seperti halnya karya beliau Tariq Ar-Rasul wa Al-Muq yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam 40 jilid.
Selain itu ada tafsir At-Tabari, sampai sekarang masih menjadi jajaran kitab-kitab favorit untuk pembelajar ilmu agama atau ilmu Al-Quran. Nah, bagaimana bisa gitu kan beliau menjadi seorang yang luar biasa yang memiliki karya yang luar biasa seperti itu? Karena ada habits atau kebiasaan yang beliau lakukan, yaitu mencatat atau menulis 40 lembar dalam sehari selama 40 tahun kehidupan beliau. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, dari pembahasan kali ini bisa kita simpulkan ya, bagaimana bisa seseorang itu memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa sekali, begitu menginspirasi, sedangkan ada pula seseorang yang tidak bisa apa-apa gitu, tidak memiliki keahlian-keahlian apapun. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ternyata keahlian itu terbentuk bukan karena gen atau keturunan, tapi karena adanya habits atau kebiasaan-kebiasaan yang otomatis dia lakukan di sepanjang kehidupan dia, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini menjadi atau membentuk keahlian-keahlian dan membentuk seperti apa dirinya. Seperti itu teman-teman. Nah, insya Allah di kesempatan yang akan datang di episode serial buku insight minggu depan akan saya lanjutkan dari review buku How to Master Your Habits di poin bagaimana memunculkan semangat habits dalam diri kita dan bagaimana kita bisa memiliki habits atau tips-tips bagaimana kita memunculkan habits dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan, meluangkan waktu menyimak podcast Buku Insight pada episode kali ini, dan tetap pantengin terus, tetap berada di ruang dengar kalian bersama podcast Ayo Baik Bareng di setiap harinya, karena insya Allah teman-teman di Ayo Baik Bareng akan membagikan sebuah kisah-kisah atau sebuah sajian-sajian yang insya Allah bermanfaat di podcast Ayo Baik Bareng setiap harinya. Dan semoga serial Insight Book pada hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi muslim yang lebih baik lagi, dan tetap semangat untuk berbagi kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.